Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vida Puspitasari. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kota Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancari beberapa kepala sekolah. Dan yang pertama yaitu Ibu Lutfi Handayani, Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 3. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bu Vida. Oke, bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Semoga demikian dengan Bu Vida nggih. Iya Bu Lutfi, terima kasih. Mohon maaf ini saya minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini mungkin Bu Lutfi jalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang dimana di situ itu adalah sama-sama benar seperti itu ya Bu ya. Iya, silakan Bu Vida. Iya baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun apakah itu bujukan moral seperti itu Bu? Ini kosakata yang baru ini bagi saya Bu Vida ya. Iya Bu. Dilema etika dan Iya. bujukan moral. Iya. Sepanjang pengalaman saya dari SD Gunung Sari 3 maupun SD-SD yang sebelumnya, ini saya menemukan banyak kasus sebenarnya, namun yang saya pahami di sini ada sebuah dilema. Nah, Iya. ini ingin memilih yang mana ini karena Iya. dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama benar. Nah, Oh itu yang iya. saya pahami demikian. iya. Jadi Iya. kesulitan kita dalam membuat sebuah keputusan ya, seperti karena itu ya. secara moral juga dua-duanya betul, secara normatif juga betul. Itu yang saya pahami demikian. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya. Dalam mengambil keputusan yang pasti keputusan itu yang satu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua juga bisa dipertanggungjawabkan secara normatif ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma dan hukum. Oh iya. Ya, kemudian juga bisa memfasilitasi, artinya bisa keputusan kita itu memang benar-benar menjadi wadah bagi kita dan pihak lain yang memiliki masalah. Nah, untuk itu biasanya saya lakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Oh iya Bu. Setelah identifikasi masalah, saya mulai menyusun alternatif untuk solusinya, untuk menyelesaikan masalah. Iya. Karena kadang alternatif itu tidak lahir dari pemikiran saya pribadi, kadang juga melibatkan lingkungan, misalnya dengan sejawat. Baru kemudian saya lakukan comparing atau membandingkan di antara alternatif pemecahan masalah tadi, mana yang sesuai dengan kondisi yang mendukung. Jadi yang punya daya dukung baik SDM maupun sumber daya yang lainnya gitu. Oh iya. Jadi ada skala prioritas lah. Oh seperti itu ya, gitu, sepertinya. Bu. Duh ini Bu Lutfi ini sangat keren sekali dan juga bijaksana ini ya dalam untuk pengambilan keputusan seperti itu ya Bu. Kemudian yang saya tanyakan adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, sebenarnya dalam pelaksanaan pengambilan sebuah keputusan kita sebagai decision maker ya sebenarnya, karena kita itu bekerja tidak sendiri, kita itu punya mitra. Jadi tidak ada atasan bawahan, yang ada adalah mitra kerja dengan orang tua, dengan sejawat. Nah, ini yang paling penting itu adalah adanya komunikasi yang baik. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Oh begitu ya Bu ya, aduh ini keren sekali ini. Sepertinya memang sangat cocok sebagai kepala sekolah idaman ini ya Bu. Insya Allah nanti Bu Vida ya yang seperti itu. Sekarang yang muda-muda jauh itu lebih sip. Baik Bu, ini beranjak ke pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, kalau saya menemukan kasus-kasus yang dilematis itu ya, atau mungkin istilahnya sekarang dilema etika, itu selama ini yang saya anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini, yang pertama adalah saya harus mampu menerapkan prinsip pengambilan keputusan seperti yang tadi ditanyakan, ada proses mengidentifikasi masalah, membuat alternatif. Nah, setelah kita menerapkan prinsip-prinsip pengambilan masalah tadi, pengambilan keputusan, nah ini yang penting, ini yang harus kita lakukan itu untuk menguji. Jadi menguji apakah keputusan tadi kita kembalikan apakah berpihak kepada anak didik kita. Jadi tidak hanya berhenti sampai pada pelaksanaan, tapi juga kita uji, kita evaluasi, kita refleksikan analisis seperti itu mungkin, Bu, ya. Ini keren yang sekali. Penting itu refleksinya. Jadi setiap keputusan itu semua berpusat pada murid. Dampak untuk center. Murid. Benar sekali, Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya. Kalau tantangannya sebenarnya banyak, Bu Vida, karena kita katakan tadi dilematis ya, sama-sama benar itu memilih di antara yang terbaik dari yang baik gitu. Jadi itu yang susah karena semuanya benar, semuanya baik gitu. Itu dalam untuk menegakkan sebuah peraturan tuh semuanya sama-sama benar. Jadi antara menegakkan peraturan, taat pada peraturan, dan juga rasa apa ya, kalau sosial itu mungkin rasa kasihan, sungkan, seperti itu. Mungkin karena peraturan itu juga bertentangan dengan rasa kasihan atau mungkin sungkan itu ya, Bu, ya. Sebenarnya tidak bertentangan karena peraturan itu dibuatkan untuk mengatur sesuatu menjadi baik. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dan mengkomunikasikan secara baik kepada yang bersangkutan, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu Bu bisa mengkomunikasikan. Benar sekali, Bu. Ini keren sekali. Kemudian Bu, ini apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu mungkin, Bu, untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan seperti itu? Menarik ini, Bu Widya. Sebenarnya untuk penyelesaian sebuah kasus itu kita lihat kasusnya bagaimana. Jadi kembali pada kasus yang kita hadapi, tergantung kasusnya. Ada beberapa kasus itu yang urgent, yang itu langsung kita temui di lapangan dan itu tidak boleh ditunda penyelesaiannya. Jadi harus saat itu juga diselesaikan. Jadi cepat gitu, harus sigap, gercep ya. Berarti harus ada skala prioritasnya gitu. Tapi kadang ada juga permasalahan yang memang secara rinci gitu membutuhkan pemikiran yang lebih jauh, kemudian membutuhkan komunikasi dengan banyak pihak. Nah, otomatis itu kita harus bikin jadwalnya. Kita mau misalnya harus dijembatani dengan sebuah pertemuan, ya kita meeting dulu. Jadi ada pertemuannya, ada jadwalnya. Seperti itu ya, Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Seperti tadi saya katakan, kita itu bekerja nggak sendiri, kita di sekolah itu saling bermitra. Sebenarnya kita adalah tim ya, Bu ya. Jadi tim manajemen sekolah, satu tim bagaimana kita mengendalikan mutu sekolah, bagaimana kita meningkatkan prestasi sekolah, memanage sebuah sekolah gitu. Karena kita punya tim, ya mari kita optimalkan semua komponen yang ada di tim itu. Kita komunikasikan bersama gitu. Karena tim ini kan nggak hanya dari dalam, dari luar kita juga ada komite, ada wali murid, paguyuban dan sebagainya. Jadi seluruh elemen gitu ya. Intinya Bu, tim itu kita sekolah. berdayakan betul-betul. Stakeholder yang ada di sekolah seperti itu, Bu. Baiklah. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu, Bu? Pembelajarannya intinya kembali pada tujuan dari pembelajaran ya, Bu Vida, bahwa
fokus kita pada pembelajaran dari dulu sampai sekarang Iya. itu sama, student center. Student Jadi center, bagaimana keputusan itu bisa berpihak pada murid, Murid, iya. fokus kepada murid, juga Iya. memberikan rasa adil, kemudian rasa aman, nyaman gitu kepada anak peserta didik kita gitu. Oh, iya, Jadi iya. ini juga harus kita pertimbangkan kebermanfaatannya untuk banyak orang. Oh, Jangan iya. mengutamakan kepentingan seorang dua orang saja Oh, atau iya, kepentingan pribadi. Oh iya, ini Iya. keren sekali ya Bu. Kemudian mungkin bisakah Ibu memberikan sebuah contoh peristiwa mungkin ya yang Ibu alami yang mengharuskan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan dan ini tuh bersifat dilematis sekali gitu Bu. Kemudian paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut seperti itu Bu? Ini Bu Vida, salah satu guru, sebenarnya ini masalah langsung pada guru kelas 6, tapi karena ini menjadi masalah kita bersama, ini juga membutuhkan solusi, namun itu tadi sifatnya dilematis. Jadi saya ambil contoh di kelas 6 ini, guru kelas 6 ini melaporkan bahwa ada salah satu siswa yang mengarah pada anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita lihat itu sampai kelas 6 ini kebetulan anaknya ini belum bisa membaca karena belum hafal huruf gitu. Oh, seperti nah, itu ya. Iya, ternyata itu sudah pernah disampaikan, dikeluhkan oleh guru kelas 1, 2, mulai awal masuk dulu. Nah, ini karena saya belum ada di sini Bu Vida, itu saya tanyakan waktu itu, solusinya kita komunikasi dengan orang tua, kita undang ke sekolah. Oh, seperti itu. Iya, pernah kita ajak untuk konsultasi ke SLB. Iya. Nah, ternyata pertama Bu Vida, kalau anak masuk SLB itu ya belum ada keterbukaan orang tua untuk dengan legowo menerima kondisi anak. Belum siap untuk menerima keadaan anaknya gitu ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua, seandainya anaknya belajar di sana, ini kebetulan anaknya ini ikut kakek neneknya, jauh itu. dengan orang tua, sehingga otomatis untuk meluangkan waktu antar jemput dan sebagainya juga tidak bisa. Dan seandainya itu mau pakai langganan ojek gitu ya Bu, itu biayanya jadi besar. Nah ini yang menjadi dilema bagi kami. Jadi antara penerimaan, penerimaan sangat dilematis sekali ini sepertinya penerimaan terhadap kondisi ABK itu sama segi biayanya. Jadi ini sangat dilematis karena kita itu sebenarnya ingin memberi rasa adil bagi anak karena dia berkebutuhan khusus, tapi kita juga ikut kasihan dengan kondisi juga, latar belakang orang tua gitu. Mungkin ini jadi kayak ini dirasa keadilan juga. Betul, lawan rasa kasihan seperti kasihan, itu ya Bu. Benar. Mungkin kalau untuk opsi trilema itu mungkin kalau ada pemecahan masalah lain misalnya untuk memecahkan kasus dilema ini mungkin ada kemungkinan lain Bu. Seperti apa misalnya? Untuk penyelesaiannya, sementara ini kalau berhubungan dengan orang tua langsung biasanya kita undang orang tuanya, kemudian kita diskusikan bersama, kemudian juga saya menyelesaikan ini berdasarkan pertimbangan dari teman-teman sejawat, masukan dari para guru yang karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan anak ini adalah guru-guru saya di sini. Dan akhirnya diputuskan untuk anak ini bagaimana Bu? Nah, ini karena ini berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang gurunya sudah hafal ya Bu Vida kondisinya seperti itu. Jadi untuk memenuhi rasa adil tadi, anak ini mendapatkan pendampingan yang berbeda dengan teman-temannya. Walaupun tetap dia satu kelas kayak kelas inklusif gitu, dia ada di situ, tapi guru masing-masing kelas ini bisa mendampingi anaknya secara individual. Jadi pembelajaran individual. Jadi seperti itu ya Bu ya. Walaupun mungkin progresnya sangat lambat kalau dibandingkan dengan ahlinya yang di SLB. Iya, mungkin ada sekolah inklusi gitu ya Bu. Betul. Sedangkan kita tidak agak ada. Jauh. Iya. Seperti itu. Kemudian dari keputusan yang Ibu ambil itu bagaimana Ibu merefleksikan keputusan itu, apakah sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana Bu?
sebenarnya tidak ada yang sempurna dengan keputusan akhir itu Bu Vida ya. Iya. Dalam kasus siswa kelas 6 ini. Iya. Jadi tetap kita harus butuh perbaikan lagi gitu. Iya. Jadi intinya ya kita berpikirnya ini lihat hasil akhirnya itu Iya. progresnya ini belum signifikan, Iya. akhirnya kita evaluasi lagi, kita review lagi, Iya. kita adakan perbaikan Iya. seperti itu. Bu Mungkin Vida. kalau sekarang dia di kelas 6 mungkin saat SMP bisa mungkin Bu ya misalnya ditaruh di Sebenarnya SLB seperti ya itu kita arahkan untuk selanjutnya. betul nggih. betul. Jadi selama di kelas 6 mungkin ini kelas 1 sampai kelas 6, selama di SD progresnya lambat, ini kalau dilihat dari hasil finalnya anak ini Iya. kok lambat gitu, mungkin Iya. tetap nanti kita arahkan ke SLB negeri yang kebetulan di kecamatan sudah ada. Oh begitu ya Bu. Iya. Iya. Aduh ini kasusnya memang dilematis sekali ya Bu ya. Betul, Memang iya. harus diselesaikan dengan berpikir panjang juga, tidak langsung serta-merta kita bisa langsung mengambil keputusan itu ya Iya, Bu. masih mempertimbangkan ekonomi, Iya, sosial, banyak kemudian pertimbangan. psikologis orang tua juga, tidak hanya anak gitu. Ya, baiklah Bu, ini sepertinya perbincangan yang sangat menarik sekali. Iya, Cuman Bu karena Vida. ini terhambat waktu juga Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Lutfi. Sama-sama. Sukses Bu Vida. Iya, baik Bu, saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vida. Iya. Di kesempatan yang kedua ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Erfata Husaini Sultan, yaitu Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 1. Assalamualaikum Pak Er, bagaimana kabarnya? Salam, sehat, alhamdulillah. Iya, mohon maaf, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dilematis, yang dimana di sini Pak Erfata sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid seperti itu, Pak. Ya, ini dari kasus di sekolah saya itu yang paling banyak itu tentang bujukan moral. Contohnya yaitu ada guru yang sering terlambat ke sekolah. Itu dari permasalahan itu saya identifikasi kenapa permasalahannya, nanti saya identifikasi itu biar saya dapat mengambil keputusan bagaimana solusinya. Baik seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau dibujukan moral itu ada sesuatu yang sama-sama benar dan juga salah seperti itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana caranya Pak R ini untuk melakukan atau mengidentifikasi kasus-kasus tersebut agar bisa diselesaikan bersama seperti itu Pak? Ya, untuk penyelesaiannya pertama yang bersangkutan saya panggil ke ruangan saya, yaitu saya tanya dan sering terlambat. Dari hasil identifikasi saya itu saya juga mengidentifikasi ke temannya. Dari temannya itu saya juga mengetahui permasalahannya kenapa. Akhirnya permasalahannya kemarin itu beliaunya punya anak kecil dan sering sakit-sakitan. Jadi saya itu juga dilemanya itu dari sekolah itu siswa juga harus membutuhkan gurunya dan beliaunya juga wajib merawat anaknya itu. Nah, makanya dari situ saya seperti kucing klinik ya, kita berikan pemahaman tentang bagaimana ini yang baiknya itu untuk anak-anak dan untuk anaknya beliau. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau saya lihat di sini itu mungkin kita lihat dari rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Pak. Jadi kita harus adil kepada semua guru untuk mematuhi peraturan. Kemudian di sisi lain itu juga beliaunya harus mempunyai kewajiban untuk merawat anaknya juga itu. Iya baik seperti itu ya Pak ya. Kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang Bapak ambil?
Nah, itu prinsip saya itu ya kita saling-saling apa itu tidak merugikan satu sama lain. Jadinya kemarin saya ambil keputusan beliaunya kalau mau memeriksakan anaknya harus menghubungi atau memberitahu guru matpel biar jamnya itu jam untuk pembelajaran anak-anak di kelasnya itu tidak berkurang. Makanya saya suruh bergantian apa itu ya jadwalnya itu biar disesuaikan dengan beliaunya waktu memeriksakan anaknya itu biar diganti sama guru matpel. Oh iya, baik. Sepertinya sangat bijaksana sekali ya Pak keputusan itu, jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Berarti di sini kalau saya lihat prinsip mana yang mendasari Bapak untuk mengambil keputusan yaitu mungkin berbasis peraturan dan juga rasa peduli seperti itu ya Pak. Seperti itu untuk peraturannya seharusnya kan beliaunya sudah wajib datang tepat waktu. Tapi dengan rasa kita belas kasihan, kita juga harus bagaimana beliaunya bisa merawat anaknya tapi tidak merugikan siswa yang diajarnya itu. Yaitu kemarin saya kasih solusi bagaimana kalau waktu memeriksakan anak ada jadwal pemeriksaan untuk anaknya, jadwal pelajarannya bisa ditukar dengan guru matpel atau guru yang lain mengajar di kelasnya itu. Iya Pak, baik, terima kasih. Kemudian apa sih Pak nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini? Ya, nilai-nilai yang saling bertentangan itu kan sebagai kepala sekolah saya wajib melakukan apa itu peraturan itu ya, wajib peraturan yang diadakan di sekolah atau yang dari dinas itu kan wajib dilakukan oleh guru itu. Nah, tetapi pada dasarnya beliau kan tidak bisa karena juga apa itu membutuhkan merawat anaknya ada itu. faktor lain Ada seperti faktor itu. Makanya kita juga bagaimana menegakkan peraturan itu tetapi juga tidak merugikan anak-anak juga beliaunya sendiri itu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Kemudian siapa sih Pak yang terlibat dalam situasi ini Pak, yang dilibatkan seperti itu? Nah, yang dilibatkan ini semua warga sekolah dari gurunya yang bersangkutan tersebut sama teman-temannya yang di sekolah itu, guru-guru lain itu. Dan juga kepala sekolah juga wajib karena kalau gurunya nggak ada itu kepala sekolah biasanya saya masuk duluan, kita kondisikan anak-anak biar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Jadi tidak merugikan anak-anak. Anak-anak seperti itu ya Pak ya. Jadi ini memang fokusnya itu adalah untuk murid seperti itu. Mungkin juga murid juga terlibat dalam situasi ini ya Pak. Sama wali murid juga terlibat. Kita juga wali murid kita beri pemahaman kalau kenapa sering ditinggal lama gitu, perlu kita beri pemahaman karena juga ini biar wali murid juga mempunyai rasa empati kepada gurunya. Kadang kan wali murid itu juga kritis juga ya Pak ya ke sekolah seperti itu, kok jamnya kosong seperti itu nggih. Kemudian apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut Pak? Dan seharusnya juga nggak ada pelanggaran hukum, cuma melanggar peraturan yang wajib kita laksanakan. Tetapi kondisinya seperti itu, makanya kita harus memiliki empati kepada beliau. Kalau sesungguhnya kalau kita terlibat sendiri bagaimana itu kan harus punya perasaan kita bagaimana terhadap terhadap orang lain kalau punya permasalahan seperti itu. Baik, keren sekali nih ya Pak ya tentang pengambilan keputusan dari Pak Ervata ini. Kemudian untuk apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kondisi kasus tersebut Pak untuk uji regulasinya? Ya, itu seharusnya ada apa itu pelanggaran ya, itu kan. Tetapi kita juga dilema. Dilemanya kenapa? Karena juga beliau kan juga kalau meninggalkan
anaknya yang sakit itu iya. kan juga melanggar Hukum juga, iya, iya. asasi anak itu Hak juga asasi anaknya, itu. iya, benar Dan sekali, kita Pak. harus apa itu mencari solusi bagaimana yang terbaiknya, kita bersama-sama sekolah berjalan juga Iya. beliaunya juga dapat mengatasi permasalahannya di rumah. Di rumah seperti itu, jadi dua-duanya Iya. bisa saling berjalan harmonis seperti itu ya Pak. Iya. Ya, kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi Bapak, apakah ada yang salah dalam situasi ini Pak? Apakah ada yang salah seperti itu? Kalau saya itu nggak ada yang salah, sesuai dengan apa itu, kita tidak merugikan siswa juga tidak merugikan beliaunya, dan selama ini siswa juga terlayani dengan baik. Baik, Ya, seperti itu ya di ya. sini ya Pak ya. Makanya kita juga apa itu nggak menyalahkan itu, karena siswanya juga terlayani dengan baik, kan sudah ditukar dengan guru yang lain, matpel yang lain itu Lain, bisa iya. masuk waktu orangnya memeriksakan anaknya itu. Oh iya iya iya. Baik sekali. Kemudian apa yang Bapak rasakan bila keputusan Bapak itu misalnya dipublikasi di media cetak atau mungkin elektronik atau sehingga menjadi viral di media sosial itu bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju seandainya masalah itu dipublikasi atau mungkin hanya sebagai intern sekolah saja seperti itu Pak? Kalau apa itu kasus ini mungkin sebagai intern sekolah ya. Kalau iya. permasalahannya terbesar mungkin nanti ada dari apa tuh wartawan bisa Iya. masuk itu. Kalau masalah intern kita Iya. bisa mengatasinya dengan mudah. Nah, Iya. itu nggak usah apa itu dipublikasikan Iya. keluar, karena permasalahannya juga bisa diatasi di sekolah itu sendiri. Iya. Mungkin kalau sampai viral juga kasihan Ya, kasihan orang anak-anak yang juga, iya yang beliau yang bersangkutan. bersangkutan juga Iya. itu. Sekolah juga. Sekolah juga. Iya, iya, iya. Baiklah, Pak. Kemudian apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif atau mungkin dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi mungkin adakah solusi lain, Pak, selain solusi ini yang mungkin bisa dilakukan seperti itu, Pak? Ya, mungkin apa itu solusinya, beliaunya dapat kita panggil bercerita, mungkin apa itu kalau sering ditinggal, kalau waktu guru matematika juga nggak bisa, orangnya harus kan memberi solusi bagaimana Iya. baiknya ini, atau mengasihkan tugas, sudah diberi tugas nanti ada yang menjaga guru yang lain yang kosong jamnya itu. Mungkin Iya. itu kita atau pihak kepala sekolah bisa menunggu atau mengajar sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru itu. Iya. Gitu. Jadi kita harus saling mungkin kayak bekerja sama Ya. seperti itu ya Pak ya. Karena di sini saya terapkan di sekolah ini, Iya. saya saling kerjasama dan tidak ada apa itu, kita berjalan sebagai pimpinan, saya itu sama-sama, bukan Oh, di iya. atas. Kita Iya. itu sama-sama Jadi- biar bekerja saling apa itu lancar dan enak Iya. kita bekerjanya. Oh, iya, Nggak seperti ada itu. seperti kepala sekolah ya itu. Iya. Kita apa itu dengan hubungan antar guru itu sama-sama kita sebagai partner kerja. Oh iya, Ya. jadi Pak Ervata ini memposisikan Bapak Ya. ini sebagai partner Partner kerja kerja, bersama ya. begitu ya. Jadi tidak ada istilahnya jabatan yang lebih Jabatan tinggi lebih atau tinggi. bagaimana Kalau seperti kita itu. sebagai partner kerja itu nanti kita bekerjanya saling enak, saling kerjasama, dan tidak ada yang rasa sungkan seperti ini ya. Iya, Itu. iya. Nanti anak-anak itu juga gitu. Iya. Biasanya langsung Pak itu melatih anak-anak itu kemandirian dan keberanian anak-anak itu. Iya. Nggak ada rasa sungkan, tapi anak-anak itu memiliki rasa sopan santun. Iya, gitu. yang penting anak-anak tetap Ya, sopan kepada sopan, kita gitu ya. ya Pak ya. Aduh, ini keren sekali nih. Iya. Kemudian apa sih keputusan akhirnya yang Bapak pilih itu tadi seperti apa Pak? Ya, yang saya pilih itu tadi yaitu kita sama-sama biar apa itu pembelajaran anak-anak itu tidak dirugikan dan beliau tidak dirugikan. Nah, kita mencari solusi bagaimana apa itu
untuk pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Lancar semuanya Ya. seperti itu Pak ya. Ya. Jadi semua pihak juga Ya. tidak ada yang dirugikan Ya. seperti itu. Baiklah, kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu adalah umpan balik atau refleksi apa sih setelah Bapak melakukan keputusan itu? Apakah ada yang perlu dibenahi ataukah sudah baik sehingga itu menjadi keputusan yang final seperti itu Pak? Mungkin kita butuh refleksi ya dengan teman-teman. Kita dengan teman-teman itu, teman-teman bisa mengungkapkan perasaannya. Kalau ada permasalahan ini, silakan diomongkan waktu rapat itu. Waktu rapat itu wajib teman-teman Iya. itu memiliki apa itu keinginan bicara Oh, sendiri-sendiri. Saya seperti wajibkan itu. satu-satu itu. Untuk Ya, berbicara. berbicara, melatih keberanian bicara Oh, untuk iya, melatihkan iya. kekurangan apa di kelasnya, seperti kebutuhan apa di kelasnya Iya. itu, biar Jadi kayak sama-sama kita mengetahui permasalahannya, kita juga dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut. iya, jadi kayak langsung diflorkan gitu, tidak Ya, ada yang ngomong di tidak ada yang ngomong, belakang ya, atau ya. bagaimana gitu ya, tidak Pak ada ya. yang ngomong di belakang, di depan rapat semuanya teman-teman juga tahu, Iya. juga bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi kita sama-sama anak juga Ya. terbuka gitu ya, Pak Terbuka. ya. Iya. Ya, baiklah. Aduh, ini saya wawancara Pak Ervata ini kayaknya kepala sekolah idaman sekali nih. Jadi yang dari penting pengambilan keputusan, dari kebijakan-kebijakan yang diambil seperti itu. Baik, terima kasih Pak R atas Sama-sama. waktunya. Saya mohon maaf jika selama wawancara saya ada salah kata seperti itu. Sama-sama. Iya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada analisis wawancara yang pertama dengan Ibu Lutfi Handayani yang saya temukan yaitu unsur pengambilan keputusan menggunakan intelligence, desain, dan juga choice. Kemudian paradigma yang digunakan yaitu keadilan melawan rasa belas kasihan. Kemudian prinsip yang digunakan yaitu berbasis rasa peduli. Kemudian siapa saja yang terlibat yaitu orang tua, murid, guru, dan juga kepala sekolah. Berdasarkan uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi, tidak adanya pelanggaran kode etik dan juga hukum. Kemudian untuk kasus ini tidak untuk dipublikasikan karena menyangkut nama baik sekolah dan juga anak. Kemudian kepala sekolah juga melakukan umpan balik dan juga merefleksikan keputusan yang sudah dilaksanakan. Untuk analisis wawancara yang kedua yaitu dengan Pak Ervata, saya dapat menyimpulkan bahwa unsur yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu intelligence, design, dan juga choice. Paradigma yang digunakan yaitu keadilan lawan rasa belas kasihan. Kemudian prinsip yang digunakan yaitu berbasis rasa peduli dan juga keadilan. Nilai yang bertentangan di sini yaitu kedisiplinan dan juga rasa peduli, di mana guru sebenarnya harus datang tepat waktu dan juga disiplin dalam mengajar anak-anak, akan tetapi karena kendala anak yang sedang sakit, yang di usia balita, sehingga guru ini sering terlambat sekolah seperti itu. Kemudian siapa saja yang terlibat yaitu orang tua, murid, guru, dan juga kepala sekolah. Berdasarkan uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi, tidak adanya pelanggaran kode etik dan juga hukum. Kemudian untuk kasus ini tidak untuk dipublikasikan karena ini menyangkut nama baik sekolah dan juga guru tersebut. Kemudian kepala sekolah juga melakukan umpan balik dan juga merefleksikan hasil dari keputusan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itulah penjelasan yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.